Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marilah kita tingkatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala memberikan kita beraneka ragam kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat badan. Salawat bertengahkan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 dengan judul materi memilih dan menyusun alat pengumpulan data. Dan yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSD. Next. Sebelum kita beranjak ke materi-materi, kita akan memperkenalkan dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Safira Amalia Oktavianti dengan ujung NIM 157, yang kedua ada Sela Oktavia Khorunisa dengan ujung NIM 158, dan saya sendiri Syarifullah dengan ujung NIM 166. Nah, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada kelompok kami, yaitu yang pertama ada definisi alat pengumpulan data, yang kedua teknik pengumpulan data, cara memilih alat pengumpulan data, langkah dan menyusun alat pengumpulan data, serta pelaksanaan pengumpulan data. Nah, baiklah. Untuk materi pertama ataupun poin yang pertama tentang pengertian alat pengumpulan data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, alat adalah sebuah istilah untuk menyebut benda-benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini didefinisikan menurut KBBI. Tentunya fungsi ini bertujuan untuk mencapai maksud tertentu. Nah, adapun alat pengumpulan data yang biasa itu alat pengumpulan data yang menggunakan cara umum untuk mengumpulkan data. Cara umum dalam pengumpulan data dapat berupa kuesioner, angket, survei, observasi, dan sebagainya. Nah, cara ini bisa digunakan untuk pengumpulan data yang bersumber dari manusia dan data yang didapat harus diolah lagi secara manual. Sedangkan alat pengumpulan data digital adalah alat pengumpulan data yang menggunakan teknologi digital untuk pengumpulan data dan dapat menyimpan data dalam bentuk digital di dalam bagian memori. Alat pengumpulan data digital biasa digunakan untuk mengumpulan data pemantauan seperti cuaca atau angin. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yaitu sebagai alat untuk memperoleh data, alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Instrumen yang lazim dipergunakan dalam penelitian antara lain kuesioner, format observasi, format wawancara, dan tes. Kualitas data ditentukan oleh kualitas instrumen. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah yang pertama dengan test and reset. Tes untuk menentukan reliabilitasnya dengan menghitung besarnya koefisien korelasi antara keduanya. Yang kedua ada teknik belah dua atau split half method. Teknik ini dipakai jika alat ukur terdiri dari beberapa pertanyaan atau pernyataan, biasanya dalam bentuk skala, karena sebuah skala bias mengukur seperti konsep pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan erat suatu sama lain. Jadi yang diukur adalah
homogenitas, dan internal. Yang selanjutnya yaitu ada teknik paralel, reliabilitasnya ditentukan sarana seperti dalam kurung A ya. Terus yang selanjutnya reliabilitasnya dengan menggunakan metode Kuder atau Ricorderson. Yang terakhir ada penentuan reliabilitasnya dengan memakai rumus alfa. Nah, mungkin hanya itu aja yang saya dapat sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sela. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data itu merupakan instrumen atau alat dalam rangka proses pengumpulan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar dari sebuah penelitian. Nah, teknik pengumpulan data ini merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian, karena jika judul dari karya ilmiah penelitian kita sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Nah, untuk langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data itu adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya gitu ya dengan judul dari karya ilmiah kita. Nah, di sini menurut Winarno Surahmad, teknik pengumpulan data itu terbagi ke dalam 3 jenis teknik, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada interview atau wawancara, terus yang ketiga ada angket. Nah, untuk yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Ini mengandung arti pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Yang dimana dari kata pemilihan itu menunjukkan bahwa pengamat ilmiah itu mengedit dan memfokuskan pengamatannya secara langsung atau juga secara tidak langsung. Nah, kata pemilihan ini mempengaruhi apa yang sedang diamati, apa yang sedang dicatat, dan kesimpulan apa yang dapat diambil. Terus kata yang kedua itu ada pengubahan. Itu berarti observasi yang kita jalani ini tidak hanya dilakukan secara pasif gitu ya. Peneliti itu boleh mengubah perilaku atau mengubah suasana tanpa mengganggu kewajaran atau kenaturalan yang terjadi di sana. Terus selanjutnya ada kata pencatatan. Ini merupakan sebuah upaya merekam kejadian-kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan juga metode yang lainnya. Selanjutnya ada pengkodean. Berarti proses penyederhanaan catatan-catatan yang tadi telah dicatat ini melalui metode reduksi data. Nah, rangkaian perilaku dan suasana menunjukkan bahwa observasi ini melakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada berbagai perilaku dan suasana. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada interview atau wawancara. Metode yang selanjutnya itu metode pengumpulan data yang selanjutnya itu adalah dengan jalan wawancara atau interview, yang dimana ini mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung atau bertanya secara tak langsung kepada responden atau yang terwawancara. Nah, wawancara atau interview ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap penelitian atau setiap survei, karena tanpa wawancara peneliti itu akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden tadi. Adapun sebelum kita melakukan interview atau wawancara, ada baiknya kita melakukan persiapan berupa langkah-langkah yang dapat mempertinggi hasil pengumpulan data kita. Yang pertama, kita harus menetapkan sampel yang akan diinterview. Nah, pada penetapan sampel ini perlu diperhatikan gitu, apakah subjek ini dapat masuk ke dalam sampel atau tidak gitu. Terus yang kedua, menyusun pedoman interview. Jadi pedoman ini berisikan hal-hal yang menunjukkan siapa yang akan kita hubungi dalam bentuk-bentuk pertanyaan ini gitu. Yang ketiga, mencobakan interview, maksudnya kita menguji efektif
atau tidaknya interview ini gitu. Nah, dari percobaan ini diharapkan sudah dapat diketahui berapa lama interview dapat berjalan. Terus yang selanjutnya berhubungan dengan orang yang akan diinterview atau yang akan diwawancara. Jadi kita menjelaskan dengan singkat dan jelas gitu maksud dan tujuan kita mewawancarai atau menginterview kepada subjeknya itu seperti apa, tujuannya apa gitu. Terus sebelumnya kita harus mengadakan janji atau pertemuan terlebih dahulu antara waktu dan tempatnya untuk menjamin suasana yang bebas dan tidak mudah terganggu gitu. Terus yang selanjutnya itu ada angket atau daftar pertanyaan yang terakhir ya. Cara ini dapat dipandang sebagai interview tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Nah, untuk angket sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama kita dapat menyusun daftar pertanyaan. Terus yang selanjutnya kita menyusun surat pengantar. Nah, ini tidak boleh dilupakan karena surat pengantar ini penting gitu ya. Karena sebagai pengganti peneliti untuk menghubungi responden untuk yang pertama bisa menciptakan suasana yang kooperatif, terus juga menjelaskan maksud dan pentingnya jawaban dari responden, terus yang terakhir memberikan keterangan-keterangan mengenai isi angket yang pada umumnya gitu ya. Terus untuk materi selanjutnya yaitu mengenai cara memilih alat pengumpul data. Nah, untuk memilih alat pengumpul data yang terbaik itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu seperti yang ada di PPT ya. Yang pertama itu ada penelitian eksplorasi dengan penelitian konfirmatori. Jadi seorang peneliti itu akan memilih antara penelitian eksploratif atau penelitian konfirmatori. Nah, ini dipilihnya berdasarkan tujuan dari penelitiannya dan juga serta tingkat pengetahuan dan pemahaman dari seorang peneliti terkait topik dari penelitian mereka. Nah, penelitian eksplorasi itu biasanya digunakan ketika peneliti memiliki pengetahuan atau pemahaman yang terbatas tentang topik tertentu atau ketika topik tersebut relatif belum tereksplorasi atau belum dipelajari. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan wawasan, gagasan atau teori awal yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. Terus kalau misalkan penelitian konfirmatori ini digunakan ketika peneliti ini memiliki pertanyaan penelitian atau memiliki hipotesis yang ingin mereka uji gitu. Tujuan dari penelitian konfirmatori ini untuk memverifikasi atau memalsukan hipotesis atau teori yang ada dengan menggunakan desain penelitian yang lebih terstruktur dan teknik analisis data kuantitatif. Nah, yang pada akhirnya pilihan antara penelitian eksplorasi dan konfirmasi ini akan bergantung pada pertanyaan penelitian spesifik, ketersediaan data, dan sumber daya serta kendala dari proyek penelitian. Terus yang kedua itu ada sifat tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian ini sangat penting juga gitu dalam menentukan metodologi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer gitu. Nah, tujuan dan pertanyaan penelitian ini akan memandu seorang peneliti ini dalam memutuskan metode pengumpulan data yang mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian gitu. Misalnya, jika tujuan penelitian itu untuk mengeksplorasi sikap dan pendapat sekelompok orang tertentu terhadap sebuah topik tertentu, jadi peneliti dapat memilih untuk menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan data. Nah, alternatifnya jika tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur hubungan atau dua variabel, peneliti dapat memilih untuk menggunakan metodologi penelitian yang kuantitatif yang melibatkan penelitian survei atau desain eksperimental untuk mengumpulkan data. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memilih sampel target yang tepat untuk penelitian akademis. Nah, karakteristik populasi sasaran atau sampel juga dapat mempengaruhi pemilihan metode pengumpulan data. Misalnya jika populasi sasaran itu sulit dijangkau atau sulit tersebar gitu ya. Survei online atau wawancara telepon mungkin lebih tepat gitu dibandingkan wawancara tatap muka.
Nah, populasi sasaran ini mengacu pada sekelompok orang yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Nah, penting untuk mengidentifikasi populasi sasaran sebelum memilih metode pengumpulan data primer, karena metode pengumpulan data yang berbeda mungkin lebih efektif untuk populasi tertentu dibandingkan metode pengumpulan data lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis bentuk lingkungan. Nah, lingkungan penelitian ini juga dapat berperan dalam menentukan metode pengumpulan data yang tepat. Misalnya, jika kita di laboratorium atau lingkungan terkendali, metode eksperimen mungkin lebih cocok. Sedangkan jika sebaliknya gitu di lingkungan alami, mungkin metode observasi itu akan lebih tepat gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya penelitian yang diperlukan untuk pengumpulan data primer. Nah, terakhir sumber daya yang tersedia seperti waktu, anggaran, dan keahlian ini dapat menentukan gitu pilihan metode pengumpulan data. Misalnya, jika sumber daya terbatas, peneliti dapat memilih metode pengumpulan data yang lebih murah, memakan waktu lebih sedikit, atau memerlukan keterampilan khusus yang juga lebih sedikit gitu ya. Jadi sumber daya yang tersedia ini mengacu pada waktu, anggaran, dan peralatan yang peneliti miliki untuk melakukan penelitian. Nah, sumber daya yang tersedia juga dapat mempengaruhi pilihan metode pengumpulan data primer. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk quotes kali ini, yaitu penelitian adalah proses melihat sesuatu yang semua orang sudah melihat, namun berpikir sesuatu yang belum pernah terpikir sebelumnya. Dari Albert Einstein. Baik, terima kasih untuk saudari Sela yang telah memaparkan materinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu langkah dalam menyusun alat pengumpulan data yang akan disampaikan oleh saudari Safira. Ya, baik. Terima kasih banyak kesempatannya, moderator. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada 6 langkah dalam menyusun alat pengumpulan data. Yang pertama adalah mengumpulkan variabel penelitian. Sebelumnya Bapak udah menjelaskan ya apa itu variabel. Nah, saya pernah jelasin sedikit atau ingetin gitu bahwa variabel itu adalah karakteristik, sifat, atau atribut yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Dan Bapak juga udah menjelaskan nih ada dua jenis variabel utama dalam penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen gitu, yang dimana independen itu dianggap sebagai penyebab atau pengaruh, sementara kalau dependen itu yang menjadi hasil dari perubahan gitu. Jadi kebalikan ya, kalau misalnya independen itu penyebabnya, kemudian kalau dependen itu hasilnya gitu, sebab akibat. Nah, kemudian eh, gimana sih gitu cara mengumpulkan variabel penelitian ini gitu ya. Tadi gitu bisa mulai wawancara, angket, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, membuat draft alat pengumpul data. Maksudnya membuat draft alat pengumpul data itu, kita mulai awalnya cari gitu kan variabelnya kira-kira kemana nih gitu jenisnya, apakah ke mahasiswa, apakah ke universitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian coba kita buat gitu draft alat pengumpul data. Misalnya dari 5 langkah yang udah 5 cara menemukan analisis yang tepatnya itu sudah ketahuan gitu ya apa, buatlah draftnya gitu. Misalnya wawancara gitu. Nah, berarti kan harus ada instrumen pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan tersebut juga harus diklasifikasikan gitu jenis-jenis dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu uji coba atau pretest atau bisa juga disebut sebagai pilot testing. Nah, kalau misalnya dalam penelitian yang besar gitu, itu kan pasti membutuhkan tenaga, biaya, waktu yang tentunya eh, perlu persiapan yang matang gitu. Salah satunya itu dengan uji coba. Maksud uji coba di sini bisa melakukan ke orang yang kira-kira tuh berkesinambungan dengan topik kita sebelumnya, tapi dia bukan target kuesioner utama kita gitu ya. Seperti misalnya teman kita yang masih ada di ranah pendidikan tersebut gitu, apakah variabel atau instrumen yang sudah kita buat itu sesuai atau tidak gitu dan kurangnya seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, perbaikan, yaitu tadi jika kalau misalnya hasil dari uji coba tersebut itu masih kurang tepat atau kurang mendalam gitu ya, sehingga hasil pengumpulan datanya juga takutnya nanti kurang gitu ya, maka perlu adanya perbaikan gitu, entah itu dari segi instrumen pertanyaan atau klasifikasi pertanyaan gitu, atau misalnya variabel, ulang lagi ke variabelnya juga mungkin bisa. Kemudian selanjutnya penggandaan. Nah, itu tadi gitu ya.
dari namanya penggandaan berarti diperbanyak. Tapi selain diperbanyak instrumennya itu sendiri, maksud penggandaan di sini itu mengumpulkan data merujuk pada tahap di mana mengumpulkan informasi, pengamatan, dan respon dari responden atau subjek penelitian menggunakan instrumen yang sudah disiapkan. Jadi bukan cuma di salah satu jenis atau lokasi tertentu aja gitu, tapi coba dilihat dari berbagai segmen juga gitu, supaya bisa dilihat gitu, di compare gitu ya, hasil dari pengumpulan data dari variabel A itu seperti apa, kemudian dari variabel B itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir itu melakukan pelaksanaan pengumpulan data. Nah, ini mulai nih dari langkah 1 sampai 5 sudah disiapkan, mulai dari variabel, kemudian udah bikin instrumen dan lain sebagainya. Akhirnya kita langsung ke pemakaian alat pengumpul data atau pelaksanaan pengumpul data. Nah, selanjutnya ada pedoman melakukan pengumpulan data. Tadi kan langkah-langkahnya udah. Terus kira-kira apa aja sih yang harus diperhatiin, apa aja yang boleh dilakuin, apa aja yang nggak boleh dilakuin. Nah, yang pertama ketika responden itu tidak perlu terlalu banyak gitu. Sifatnya dia heterogen aja gitu. Kenapa? Karena ya tadi penelitian itu kan sifatnya banyak ya, menguras waktu, sumber daya, kemudian juga menguras biaya gitu. Jika kita bisa atau pandai memilih responden yang sesuai, maka responnya juga tidak terlalu banyak, itu cukup dari kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, kemudian yang kedua, pastikan petunjuk pengisian dijelaskan dengan baik. Kayak seperti misalnya kuesioner. Itu kebanyakan kuesionernya itu disebar misalnya seperti G-form gitu kan. Dan kita juga tidak bertemu langsung gitu ya kepada responden. Nah, berarti responden kita sebagai peneliti juga perlu untuk memberikan petunjuk gitu ya di G-formnya itu. Apakah perlu misalnya G-formnya itu seperti range 1 sampai 5 gitu, seperti mengerti sampai tidak mengerti. Nah, itu perlu dijelaskan gitu ya. Jawaban nomor 1 itu apa, 2 apa gitu, atau benar, tidak, setuju, dan tidak setuju itu perlu dijelaskan gitu maksudnya seperti apa. Nah, kemudian pengamatan dan catatan gitu. Selama eh, itu gitu ya, kita perlu melakukan pengamatan dan catatan tertentu gitu. Selain pengamatan dan catatan yang sifatnya itu tertulis gitu, ada juga pemantauan dalam proses gitu kan. Kalau misalnya sifatnya di Google Form, kita juga bisa melihat gitu ya. Misalnya dari target kita 50 itu kan kita bisa melihat ketika masih 10 responden gitu, 15 responden. Kira-kira ini ranahnya ke positif kah atau ke negatif kah sesuai dengan apa yang sudah kita perkirakan atau hipotesisnya kah atau tidak. Nah, kemudian melakukan strategi distribusi atau melakukan distribusi gitu, kayak melihat ini tuh datanya perlu dilakukan seperti apa gitu, apakah diklasifikasikan ke file gitu atau lain sebagainya. Nah, kemudian kita pastikan juga bahwa responden itu mengerti petunjuk-petunjuk yang sudah dipastikan gitu. Kita cek jawabannya tersebut, apakah ini responden isinya asal atau misalnya iseng aja atau misalnya malah nggak ngerti gitu. Nah, kita pastikan di situ. Dan kalau misalnya memang perlu dirubah, kita rubah gitu. Nah, terus kemudian yang paling penting juga itu adalah kerahasiaan dan etika. Nah, kadang biasanya sebelum eh, responden itu mengisi apa kuesioner gitu, itu diberikan perjanjian gitu bahwa apapun yang ada di sini itu dijamin kerahasiaannya, baik itu nama dan lain sebagainya. Karena kadang bersifat pribadi seperti latar belakang keluarga, pendidikan, bahkan ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir kita pastikan semua kualitas data yang dihasilkan itu baik, baik dari instrumen, kemudian hasil dari responden, dan laporannya. Nah, untuk itu materi kita mengenai menyusun dan memilih alat pengumpulan data itu sudah selesai. Selanjutnya yaitu analisis jurnal. Yang pertama itu ada jurnal internasional dengan judul Study on Lecturer Characteristics to Support the Effectiveness Entrepreneurship Education at University. Nah, di sini kita udah lihat ya, gimana sih pembelajaran yang ditentukan oleh lecturer ya, oleh dosen gitu. Apakah karakteristik dosennya seperti apa sih gitu yang bisa mendukung keefektivitas pengusaha di bidang pendidikan di universitas. Nah, di sini udah dijelaskan ya bahwa penelitian ini itu dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa pendidikan kewirausahaan itu dapat memajukan bangsa. Kenapa? Karena menurut penelitian tersebut itu dijelaskan dengan adanya pendidikan kewirausahaan itu bisa mengurangi pengangguran, kemudian bisa meningkatkan juga
usaha-usaha bisnis yang ada. Nah, adapun permasalahan penelitian itu adalah bagaimana perkuliahan itu mendukung kewirausahaan pendidikan di Universitas Ciputra dalam menghasilkan pengusaha kelas dunia gitu. Dan penelitian ini pastinya bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik tadi dosen untuk memajukan kewirausahaan pendidikan. Nah, maka teknis pengumpulan datanya itu bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari yang kata Sela tadi nih, yang 5 cara melakukan pemilihan data itu, kita harus analisis lingkungannya dulu. Nah, kita kan di sini melihat bahwa penelitian itu cakup lingkungannya itu ke universitas, ke dosen, dan ke pendidikan. Maka akan lebih baik jika kita bisa bertemu langsung, bisa melihat langsung tempatnya seperti apa. Nah, jika seperti itu, maka salah satu yang tempatnya itu kualitatif. Selain itu, kita lihat lebih dalam, kalau misalnya kita lihat subjeknya itu kan dosen gitu kan, kemudian mahasiswa. Nah, berarti alangkah lebih baiknya kita juga selain bertemu langsung, kita melakukan wawancara gitu. Nah, makanya di sini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini dijelaskan bahwa dengan mengembangkan kategori dan instrumen, mengumpulkan data lapangan, mengolah data, mendeskripsikan, mendiskusikan, menyimpulkan, memverifikasi keabsahan, dan mempersiapkan laporan penelitian. Nah, ini juga bagian dari langkah-langkah untuk mendukung teknis pengumpulan datanya itu tadi gitu. Jadi setelah memilih gitu ya cara pengumpulan datanya itu seperti apa melalui analisis lingkungan dan lain sebagainya, diterapkan juga langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya serahkan kepada Syarif. Baik, terima kasih untuk Syafira yang sudah menjelaskan uh, sekaligus dua materi ataupun 2 poin materi. Lanjut, dan juga di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal yang kedua, yaitu jurnal manajemen pembelajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan majmuk peserta didik, di mana di dalamnya yaitu manajemen pembelajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan majmuk atau multiple intelligence seperti peserta didik studi kasus di Taman Kanak-kanak Kasuma Mulia Ngadui Kabupaten Kediri. Ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung, dan faktor penghambat manajemen pembelajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan majmuk peserta didik di TK Kusuma Mulia Ngadilui Kediri. Nah, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran di TK Kusuma Mulia Ngadilui Kediri meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta memiliki faktor pendukung dan penghambat. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.